Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skarita Sapsari Prabowo, NIM 230101191200007 dari kelompok 5 kelas Ilmu Pemuliaan Ternak A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas antara bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet. Pedet sini saya mengambil dari jenis peranakan ongol yang merupakan salah satu jenis sapi potong yang cukup unggul di Indonesia. Nah, pemuliaan ternak sendiri adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang perbaikan dari mutu genetik pada ternak dan juga dengan cara menyeleksi keturunan yang membawa gen baik dan dapat ditingkatkan kembali mutu genetiknya. Pemuliaan pada ternak sendiri memiliki arti yaitu teknologi yang digunakan pada bidang peternakan untuk dapat meningkatkan kualitas genetik dari ternak itu sendiri. Nah, mutu genetik ini diturunkan dari tetua-tetua sebelumnya. Oleh karena itu, bobot mutu genetik unggul ini dapat muncul dengan kombinasi dari genetik dan lingkungan. Upaya peningkatan mutu genetik ini dilakukan dengan cara memperbaiki pakan, manajemen peternakan, maupun perbaikan genetik. Perbaikan mutu genetik ini dapat dilakukan melalui seleksi maupun sistem kawin silang. Sapi potong sendiri yang merupakan fokus pada praktikum kali ini merupakan ternak yang dibudidayakan untuk diambil dagingnya. Nah, sapi potong yang cukup diminati di Indonesia merupakan jenis peranakan ongol. Namun, kualitasnya sekarang masih belum mencukupi dari kebutuhan harian Indonesia dan juga kualitasnya dikira masih dapat dikembangkan lebih baik lagi. Oleh karena itu diperlukan suatu perlakuan perhitungan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas untuk sapi potong peranakan ongol ini agar dapat mengetahui seberapa besar kemampuan suatu indukan yang memiliki kualitas maupun produktivitas yang baik dalam menurunkan kesamaan sifat pada turunannya. Tujuan dari pelaksanaan praktikum ilmu pemuliaan ternak ini yaitu mengetahui cara menghitung heritabilitas dan korelasi genetik pada produksi bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet, dan juga kita menghitung repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet serta menghitung repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pedet. Manfaat dari pelaksanaan praktikum ilmu pemuliaan ternak ini sendiri yaitu agar dapat mengetahui nilai heritabilitas pada bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet. Lalu dapat mengetahui korelasi genetik antara bobot lahir pedet dengan bobot sapi pedet dan mengetahui repeatabilitas antar kelas maupun dalam kelas bobot lahir pedet dan bobot sapi pedet. Perhitungan yang pertama adalah pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir pedet 1. Nah, caranya yaitu membuat tabel rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir 1. Lalu diberi keterangan yaitu Y titik atau total keseluruhan data sama dengan 534,5 dan S yaitu jumlah pejantan yaitu 4, N titik yaitu jumlah total anak yaitu 20, dan NI yaitu jumlah anak per pejantan sama dengan K atau koefisien anak per pejantan sama dengan 5. Setelah itu kita menghitung faktor koreksinya dengan menggunakan rumus FK sama dengan Y titik kuadrat dibagi N titik. Yang kedua adalah menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus JKS sama dengan sigma YI kuadrat per NI dikurangi FK.
Lalu yang ketiga yaitu menghitung jumlah kuadrat anak dalam pejantan atau JKW. JKW sama dengan sigma I sigma K YI K kuadrat dikurangi sigma I YI titik kuadrat per NI. Lalu yang keempat yaitu menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS sama dengan S kurangi 1 atau jumlah pejantan dikurangi 1. Lalu yang kelima yaitu derajat bebas antar anak dalam jantan atau DBW. DBW sama dengan N titik dikurangi S atau jumlah total anak dikurangi dengan jumlah pejantan. Lalu yang keenam, terdapat kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS sama dengan JKS dibagi DBS. Yang ketujuh, terdapat kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW sama dengan JKW per DBW. Lalu yang kedelapan, terdapat kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau omega kuadrat W sama dengan KTW. Lalu yang kesembilan, terdapat kuadrat tengah harapan antar pejantan atau omega kuadrat S. Menghitungnya dengan cara KTHS sama dengan omega kuadrat S sama dengan KTS dikurangi KTW per K. Lalu yang terakhir, terdapat rumus heritabilitas atau H kuadrat. Rumusnya heritabilitas sendiri yaitu H kuadrat sama dengan 4 dikali omega S kuadrat per omega S kuadrat ditambah omega W kuadrat sama dengan negatif 0,895. Lalu selanjutnya kita membuat daftar sidik ragam dari heritabilitas bobot lahir pedet 1. Nah, berikut adalah daftar sidik ragamnya. Nah, selanjutnya heritabilitas adalah parameter genetik untuk mengukur keragaman total pada ragam fenotipik yang disebabkan oleh gen. Pada perhitungan tadi ditemukan heritabilitas bobot lahir 1 pedet menghasilkan angka negatif 0,89 yang berarti hasil tersebut dikatakan tidak valid karena di luar dari rentang heritabilitas itu sendiri, yaitu dari 0 sampai 1. Sedangkan pada perhitungan tadi menghasilkan 0,89 yang berarti negatif. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal seperti keseragaman yang disebabkan oleh lingkungan yang berbeda, metode statistik yang digunakan tidak tepat sehingga tidak dapat memisahkan antara ragam genetik dan ragam lingkungan dengan efektif. Lalu, perhitungan yang kedua yaitu pendugaan nilai heritabilitas bobot sapih 1. Seperti yang tadi, pertama kita membuat tabel rekapitulasi datanya terlebih dahulu dan diberi keterangan seperti Y titik-titik adalah total keseluruhan data, S sama dengan jumlah pejantan, N titik sama dengan jumlah total anak, NI sama dengan K sama dengan koefisien anak per pejantan sama dengan 5. Berikutnya kita mulai menghitung dan dimulai dari faktor koreksi. Faktor koreksi sendiri memiliki rumus yaitu Y titik-titik kuadrat per N titik. Kedua, jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. JKS memiliki rumus sama dengan sigma I YI titik kuadrat per NI dikurangi FK, maka YIK kuadrat dikurangi sigma I YI titik kuadrat per NI. Lalu yang keempat, terdapat derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS sama dengan S dikurangi 1. Lalu yang kelima, terdapat derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW sama dengan N titik dikurangi S. Lalu yang keenam, terdapat kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS sama dengan JKS per DBS sama. Lalu yang ketujuh,
kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW sama dengan JKW per DBW. Yang ke-8, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau omega kuadrat W. Dengan rumus KTHW sama dengan omega kuadrat W sama dengan KTW. Lalu yang ke-9, kuadrat tengah harapan antar pejantan atau omega kuadrat S. Dengan rumus KTHS sama dengan omega kuadrat S sama dengan KTS dikurangi KTW per K. Lalu yang terakhir terdapat heritabilitas atau H kuadrat dengan rumus H kuadrat sama dengan 4 omega kuadrat S per omega kuadrat S tambah omega kuadrat W. Dengan hasil yaitu negatif 0,314. Setelah itu, seperti tadi kita membuat daftar sidik ragam dari bobot sapih 1. Nah, seperti ini adalah daftar sidik ragamnya. Nah, untuk heritabilitas yang kedua yaitu heritabilitas bobot sapih 1 menghasilkan angka yaitu negatif 0,31, sama seperti heritabilitas bobot lahir yang tadi. Hasil heritabilitas bobot sapih pedet ini dianggap tidak valid karena negatif dan di luar dari rentang heritabilitas yaitu dari 0 sampai 1. Hal ini tidak mungkin terjadi di lapangan dan bisa jadi disebabkan oleh faktor-faktor seperti lingkungan yang berbeda, metode statistik yang digunakan tidak tepat, sehingga tidak dapat memisahkan antara ragam genetik dan ragam lingkungan. Penghitungan yang ketiga adalah pendugaan nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi potong. Nah, seperti biasa kita membuat tabel korelasi genetiknya. Di sini X dilambang X berarti bobot lahir 1 dan Y berarti bobot sapi 1. Nah, keterangan selanjutnya yaitu X titik-titik sama dengan 534,5, Y titik-titik sama dengan 2174,7, X IK, Y IK sama dengan 58243,66. Keterangan selanjutnya yaitu N titik sama dengan 20, N I sama dengan K sama dengan 5, dan S sama dengan 4. Selanjutnya kita menuju perhitungannya. Faktor koreksi. Faktor koreksi memiliki rumus X titik-titik dikali Y titik-titik per N titik. Lalu rumus kedua, jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. Dengan rumus JHKS sama dengan sigma I X I kali Y I sama dengan N I kurangi FK. Lalu rumus yang ketiga yaitu jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW. JHKW sama dengan sigma I sigma K X IK Y IK dikurangi sigma I X I titik dikali Y I titik per NI. Lalu yang keempat, terdapat derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS sama dengan S dikurangi 1. Lalu yang kelima, terdapat derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW sama dengan N titik dikurangi S. Lalu yang keenam, terdapat hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. HKRS sama dengan JHKS per DBS. Lalu yang ketujuh, terdapat hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. HKRW sama dengan JHKW per DBW. Lalu yang kedelapan, terdapat hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau KOFW dengan rumus HKRHW sama dengan KOFW sama dengan HKRW sama dengan Lalu yang kesembilan, terdapat hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau KOFS dengan rumus HKRHS sama dengan KOFS sama dengan HKRS dikurangi HKRW per K. Lalu yang
perhitungan yang terakhir terdapat korelasi genetik atau RG. RG memiliki rumus RG sama dengan 4 cos S per akar 4 omega S kuadrat dikali X dikali 4 omega S kuadrat dikali Y. Nah, korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi potong ini yaitu negatif 0,67. Lalu berikutnya kita membuat daftar sidik ragam dari korelasi genetik ini. Nah, berikut adalah daftar sidik ragamnya. Selanjutnya, korelasi genetik merupakan sebuah perhitungan yang dilakukan untuk mengukur seberapa besar hubungan antara dua sifat yang disebabkan oleh faktor genetik. Di sini kita mengukur hubungan antara bobot lahir dan bobot sapi dari pedet sapi potong. Nilai korelasi genetik yang didapat antara dua sifat yaitu bobot lahir pedet 1 dan bobot sapi pedet 1 menghasilkan angka negatif 0,67, di mana hasil tersebut sangat tinggi namun berada dalam hubungan yang negatif. Hasil ini masih masuk dari rentang nilai korelasi genetik yang berkisar antara negatif 1 hingga 1. Namun, nilai korelasi genetik ini dapat diartikan jika keduanya memiliki hubungan yang sangat tinggi, namun negatif, sebesar 67%. Korelasi genetik sendiri dapat disebabkan oleh banyak faktor, yaitu dapat terjadi karena adanya gen pleiotropi yang dapat mempengaruhi dua sifat atau lebih yang berkorelasi. Nah, perhitungan selanjutnya yaitu pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Seperti tadi, kita membuat tabel rekapitulasi repeatabilitas bobot lahir pedet terlebih dahulu. Lalu di sini terlihat sigma X sama dengan 195,6, sigma Y sama dengan 224,7, sigma X kuadrat sama dengan 38259,36, sigma Y kuadrat sama dengan 50490,09, sigma XY sama dengan 5466,32, sigma X kuadrat sama dengan 4852,64 dan sigma Y kuadrat sama dengan 6456,49. Lalu untuk penghitungannya kita menggunakan rumus repeatabilitas R sama dengan sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dikali sigma Y per N, lalu dibagi kembali akar dari sigma X kuadrat dikurangi kurung sigma X kuadrat per N, lalu dikali kurung X sigma Y kuadrat dikurangi kurung sigma Y kuadrat per N. Nah, dari repeatabilitas ini dihasilkan hasil yaitu negatif 0,27. Lalu selanjutnya yaitu kita melakukan pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Nah, kita buat kembali tabel rekapitulasi repeatabilitas dalam kelas bobot sapi ini. Di sini tampak keterangannya yaitu sigma Y kuadrat IJ sama dengan 430036,4, Y titik sama dengan 3910,4, M titik sama dengan 36, MI sama dengan 3, N sama dengan 12, NI sama dengan K sama dengan 3. Lalu untuk perhitungannya sendiri, pertama terdapat faktor koreksi yang memiliki rumus yaitu FK sama dengan Y titik kuadrat per M titik. Lalu yang kedua terdapat jumlah kuadrat antar individu atau JKB dengan rumus JKB sama dengan sigma I YI titik kuadrat per MI dikurangi FK. Lalu yang ketiga terdapat jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW dengan rumus JKW sama dengan sigma I sigma J YIJ kuadrat dikurangi sigma I YI titik kuadrat per MI.
Lalu yang keempat, terdapat derajat bebas antar individu atau DBB dengan rumus yaitu N kurangi 1. Lalu yang kelima, terdapat derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW. DBW sama dengan N dikali MI dikurangi 1. Lalu yang keenam, terdapat kuadrat tengah antar individu atau KTB. KTB sama dengan CKB per DBB. Lalu yang ketujuh, terdapat kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. KTW sama dengan CKW per DBW. Lalu yang kedelapan, terdapat kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau omega kuadrat W. Dengan rumus KTHW sama dengan omega kuadrat W sama dengan KTW. Lalu yang kesembilan, terdapat kuadrat tengah harapan antar individu atau omega kuadrat B. Dengan rumus KTHB sama dengan omega kuadrat B sama dengan KTB dikurangi KTW per K. Lalu yang terakhir, terdapat rumus repeatabilitas, yaitu R sama dengan omega kuadrat B per omega kuadrat B tambah omega kuadrat W, dengan hasil yaitu 0,26. Nah, selanjutnya kita buat daftar sidik ragamnya. Dari repeatabilitas dalam kelas bobot sapi potong ini, berikut adalah daftar sidik ragamnya. Selanjutnya adalah repeatabilitas. Repeatabilitas sendiri merupakan parameter yang digunakan untuk menghitung kemampuan ternak dalam mengulang suatu sifat produksi, yang tentunya sifat tersebut adalah sifat yang unggul. Repeatabilitas yang dihasilkan dalam perhitungan yang tadi menghasilkan angka negatif 0,27, yang berarti repeatabilitas tersebut tidak valid karena bernilai negatif. Repeatabilitas sendiri memiliki rentang dari 0 sampai 1. Nah, kevalidan ini sendiri dapat terjadi karena banyak faktor, seperti data yang digunakan tidak seimbang atau tidak terdapat keseragaman data, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pedet 1 yang menghasilkan nilai sebesar 0,26, yang memiliki arti ternak dapat mengulang produksinya sebesar 26%. Nah, sementara itu angka ini masuk ke dalam golongan sedang, di mana ternak dapat mengulang produksinya. Faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas sendiri dapat disebabkan oleh keragaman genetik, sedangkan sisanya merupakan penyebab dari keragaman lingkungan. Kesimpulan dari praktikum ilmu pemulihan ternak ini yaitu, dari perhitungan yang sudah kita hitung tadi, nilai heritabilitas bobot lahir pedet menghasilkan nilai negatif 0,89. Sedangkan untuk nilai heritabilitas bobot sapi pedet sebesar negatif 0,31, yang menandakan terdapat kesalahan dalam pengumpulan data sehingga hasil menjadi negatif atau tidak valid pada kedua perhitungan heritabilitas. Pada korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi didapatkan hasil negatif 0,67, yang menandakan bahwa terdapat hubungan yang tinggi antara bobot lahir dan bobot sapi pedet, hanya saja bersifat negatif. Lalu pada repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet dihasilkan nilai negatif 0,27 dan repeatabilitas dalam kelas bobot sapi sebesar 0,26. Hasil kedua repeatabilitas ini menunjukkan bahwa kemungkinan pengulangan sifat produktivitas ternak ke produksi selanjutnya tergolong rendah. Sekian penjelasan dari saya. Bila terdapat kurang, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.